wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Nurama Hidayah dengan NIM 23296. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seputar tentang tujuan metode pengajaran berdasarkan tafsir surat Al-Maidah ayat 67 tentang metode tabligh, juga tentang tafsir surat An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Bapak, metode dakwah apa saja yang mudah digunakan untuk atau diterapkan pada anak SD di tingkat rendah? Terima kasih, ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, terkait dengan metode pembelajaran pada anak SD tingkat bawah ya. Bahwa mengacu pada hadis Rasul, muru auladakum idza sab'asinina, ya, perintahkan anak-anakmu, ya, muru auladakum bisolah, muru auladakum bisolah idza balau sab'asinina, ya, perintahkan sholat kepada anak-anakmu pada usia 7 tahun. 7 tahun ini kan usia SD kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 2. Itu anak tersebut disuruh atau diperintahkan untuk sholat. Nah, ketika sampai usia 10 tahun dia tidak mau sholat, maka badribu, ya, maka pukullah. Nah, pukul di sini tentu dimaknai bukan memukul dalam arti kekerasan, nah, tapi lebih pada perintah tegas. Ketika anak sudah berusia 10 tahun kok dia tidak mau sholat, maka harus diperintah secara tegas. Orang tua harus tegas terhadap anak yang usia itu tidak mau melakukan sholat. Ya, ketegasan itu bukan berarti pakai pukulan, tetapi bisa jadi dihentikan uang jajannya, kemudian permintaan yang dikehendaki tidak usah dituruti, ya. Jadi lebih pada ke arah situ. Kalaupun memang harus memukul secara fisik, ya pilih fisik yang tidak membawa efek cedera, misalkan dipukul di pantatnya atau dijewer lah, ya, dijewer, kan seperti itu. Jadi kalau saya maknai ada dua penafsiran. Yang pertama itu dipukul secara fisik tetapi pada bagian-bagian yang tidak menimbulkan cedera. Kemudian semakna yang kedua adalah secara tindakan, dalam arti diberi hukuman, dicegah misalkan uang jajannya atau tidak dituruti kemauannya dan sebagainya. Jadi itu. Jadi pada prinsipnya metode pembelajaran anak itu lebih pada mengarahkan, membimbingnya sesuai dengan karakter dan usia anak itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan pertama. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak, metode dakwah apa yang paling baik digunakan dalam pendidikan, baik di tingkat SD maupun tingkat SMP? Metode dakwah, ya, kalau di dalam pembelajaran tentu metode mendidik, ya, lebih tepatnya itu metode mendidik. Terkait dengan anak usia dini, anak usia SD awal apalagi, itu kan lebih bersifat imitatif. Artinya pola penerimaan pendidikan anak itu lebih cenderung pada imitatif atau peniruan. Karena peniruan ini, maka metode atau pola dakwah, pola didik yang pas adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan uswah hasanah, ya. Uswah hasanah kemudian bil hikmah wal mau'izah. Kelihatannya untuk anak usia SD, uswah hasanah ini sangat mendominasi. Artinya orang tua atau guru atau orang tua di dalam mendidik anak usia SD itu lebih diberikan teladan-teladan baik. Nah, satu contoh, ketika kita menyuruh atau mendidik anak untuk sholat, maka kita harus bisa memberikan contoh tentang sholat dulu. Ya, ketika kita mendidik biar anak disiplin, maka kita sebagai orang tua ya harus memberikan teladan dulu.
Nah, memberikan teladan kepada anak didik atau pada anak-anak agar bisa ditiru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bil hikmah. Ya, bil hikmah itu artinya memberikan satu pemahaman, kemudian satu contoh, ya. Memberikan arahan, ya, memberikan arahan yang baik, Artinya bisa memberikan cerita tentang contoh-contoh, kisah-kisah dan sebagainya. Itu kan bisa dengan bil hikmah. Dan juga tadi di samping memberikan contoh atau teladan yang baik. Maka itu. Dan yang ketiga adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan terkait dengan hadis tadi muru auladakum. Ini kan juga bagaimana membiasakan anak untuk melakukan sholat. Ya. Tentunya bukan hanya menyuruh, meskipun katanya atau lafadznya muru, disuruh, tetapi lebih tepatnya adalah membiasakan. Anak diberi sebuah pembiasaan yang baik. Misalkan setiap maghrib anak disuruh untuk ke mushola, diajak bareng sholat. Nah, kemudian subuh anak-anak dibangunkan, dibiasakan bangun pagi dan sebagainya. Itu akan lebih mengena. Ketika anak sudah terbiasa dengan hal-hal positif, maka ketika dia bergaul di lingkungan masyarakat atau di sekolah, maka dia juga akan menunjukkan sikap yang positif juga. Jadi tergantung bagaimana pembiasaan anak-anak. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, ini mengenai sikap dan perilaku. Ada sebuah perumpamaan apabila kita melihat ada seseorang yang diberi pengajaran bilisan atau dinasehati tetapi di depan khalayak umum. Lalu apa yang harus kita lakukan saat melihat kejadian seperti itu? Pada prinsipnya bahwa sebenarnya kalau kita memberikan nasihat dalam konteks koreksi by person, ya, artinya koreksi pada seseorang, bukan koreksi secara umum. Itu alangkah baiknya itu ya jangan di depan umum, karena kalau hal yang demikian itu justru akan menjatuhkan martabat atau menjatuhkan bahkan mental anak-anak atau seseorang. Oleh karena itu alangkah lebih baik ketika mau menasehati ya diundang secara pribadi atau dinasehati secara pribadi, ya. Itu lebih baik itu. Kecuali memang koreksi itu adalah untuk umum. Misalkan kalau di sekolah itu satu kelas, karena anak satu kelas itu menunjukkan perilaku kurang baik, kemudian dinasehati, bolehlah mengatakan secara umum, tetapi jangan menjatuhkan salah satu anak di depan teman-teman yang lain, karena itu akan mengakibatkan mental down, ya, trauma bahkan, atau bisa jadi menjadi malu dan sebagainya. Ini kan kurang baik. Oleh karena itu ya sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai pendidik, ketika mau memberikan koreksi atau memperbaiki anak yang perilakunya kurang baik, ya cobalah didekati secara pribadi, ya, didekati secara pribadi, dinasihati dengan baik-baik, ya. Kadang-kadang anak yang bandel, anak yang bermasalah, anak yang menunjukkan perilaku aneh itu ada latar belakangnya, entah itu di rumahnya karena broken home atau karena ada masalah apa, coba digali dulu, didekati, ditanya kenapa, ada apa kok sampai demikian. Karena memang ya jadi karena kurang perhatian di rumah, maka ya sebagai guru di sekolah juga berikan perhatian. Jadi lebih pada pendekatan pribadi, pendekatan person, ya. Jadi jangan dijudge di depan, kamu seperti ini, kamu jelek dan sebagainya. Ini kan akan menjatuhkan mental anak-anak tersebut. Jadi itulah, jadi prinsipnya sebagai guru bimbinglah peserta didik itu dengan sebaik-baiknya, karena pada prinsipnya anak didik itu adalah fitrah, membawa fitrah, karena memang sesuai dengan sabda Rasul, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ya potensi baik, ya, potensi baik. Adapun
pada proses perkembangan disinilah peran penting guru atau orang tua untuk mengarahkan agar anak didik itu lebih baik. Jadi itu beberapa hal terkait dengan metode atau bagaimana pola pengajaran yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, cukup sekian wawancara saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianura Maidaya dengan NIM 23296. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seputar materi yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang ke-11 mengenai tujuan metode pengajaran. Adapun yang akan saya wawancarai beliau yang bernama Makmur SAP. Materi yang akan saya tanyakan yaitu tentang tujuan metode pengajaran berdasarkan tafsir surat Al-Maidah ayat 67 tentang metode tabligh, juga tafsir surat An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah. Pertanyaan pertama yaitu metode dakwah apa saja yang mudah untuk diimplementasikan pada anak SD atau MI yang masih bertingkat rendah atau kelas 1, 2, dan 3. Metode dakwah yang baik untuk siswa SD yaitu metode dakwah bilhal, karena metode dakwah bilhal bisa menjadi sarana dakwah bagi guru dalam membentuk peserta didiknya, di mana sebelumnya guru hanya berbicara dalam ruang kelas. Sekarang guru akan memberikan contoh langsung pada siswa yang mereka didik. Itu akan menerapkan metode dakwah bilhal ini di lingkungan sekolah, dan kita akan melihat hasilnya apabila peserta didik bisa memahami dan menerima pesan dakwah yang disampaikan oleh pendidik melalui perbuatan, tindakan, dan sikap yang dilakukan oleh pendidik. Dan yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu menurut Bapak, metode dakwah apa yang paling baik digunakan dalam pendidikan? Metode dakwah yang paling baik digunakan dalam pendidikan, dalam melakukan dakwah, seseorang harus bisa menentukan metode dakwah seperti apa akan digunakan. Metode yang baik digunakan dalam pendidikan yaitu metode dakwah bil lisan, karena metode ini sama halnya seperti guru yang sedang mengajar kepada murid-muridnya dengan melalui ucapan, berdiskusi, maidah hasanah, lalu kesuksesan dakwah tidaklah semata-mata ditentukan oleh kemampuan sang dai. Artinya dakwah harus bisa memberi contoh apa yang disarankan, tidak hanya memerintah menganjurkan tapi harus memberi contoh secara fisik atau bisa melakukan apa yang disarankan. Begitu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu ini tentang sikap dan berperilaku. Ada perumpamaan, misalnya apabila kita melihat ada seseorang yang diberi pengajaran di lisan atau dinasehati, tetapi di depan khalayak umum, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat ada seseorang yang dinasehati, disarankan di tempat umum seperti dimarahi, mungkin kita harus bisa mengambil sikap, menyarankan sebaiknya kita nasihati, kita arahkan, jangan di hadapan orang banyak, akan tetapi kita nasihati di dalam
Bilhal. Sedangkan metode yang baik digunakan dalam pendidikan yaitu metode bilisan, dan apabila kita melihat ada yang dinasehati tapi di khalayak umum, kita lebih baik menasehatinya di dalam ruangan agar yang dinasehati merasa termotivasi dan tidak merasa malu. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nali Sakina, perwakilan kelompok 11. Di sini saya sudah bersama narasumber kami dengan Bapak siapa? Muhajiri. Bapak Muhajiri. Untuk riwayat pendidikannya? Pendidikan SMA, terus pernah mondok raketang sebentar dari beliau saat ini Mondok berapa tahun ya? sekitar 3 tahun. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu, untuk dakwah, metode dakwah yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak? Metode pengajaran dakwah ini. Metode dakwah untuk anak-anak itu yang cocoknya yaitu yang mudah dimengerti, mudah dipahami, terus isinya juga mendukung tentang pelajaran, tentang pengetahuan, tentang akhlak, dan juga tentang masa depan. Itu biar wawasannya tambah luas untuk anak-anak. Kemudian dakwah seperti apa yang cocok untuk digunakan dalam pendidikan? Cara pengajaran penyampaiannya. Cara penyampaian dalam pengajaran itu untuk anak-anak terutama ya. Itu caranya kalau bisa sesuai dengan umur anak-anak. Kalau anak-anak kecil itu biasanya diseringi dengan cerita-cerita yang lucu-lucu biar mudah menangkapnya. Tapi kalau usianya sudah besar itu masih anak-anak harus ada contoh-contohnya. Kita memberikan suatu pelajaran, menjadikan pendidikan, dan ada contoh yang real agar bisa mudah dimengerti. Karena anak-anak itu cara pemikirannya masih belum luas. Apabila kita melihat ada seseorang yang diberi pengajaran bilisan, dinasihati, tetapi di depan khalayak umum, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apabila ada apa? Wonten itu sing di lisan di nasihati, tapi di depan khalayak umum kan mesti izin. Itu kalau kita menasihati seseorang, itu kalau bisa jangan di depan umum. Karena kalau di depan umum itu bukan menasihati, tapi membuat bikin malu. Kalau mau menasihati itu alangkah baiknya pribadi, jadi tidak banyak orang, menghindari rasa malu pada yang kita nasihati. Seperti itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nali Sakina, perwakilan kelompok 11. Di sini saya sudah bersama narasumber. Terus untuk riwayat pendidikannya? Saya riwayat kalau pendidikan SLTA pesantren. Langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, metode pengajaran yang seperti apa yang cocok diterima oleh anak-anak? Ya, metode yang mudah diterima oleh anak-anak itu di situ sebetulnya tinggal misalnya kalau semacam anak-anak yang ngaji Al-Quran, metode yang paling mudah itu qiraati. Akan tetapi kalau yang besar itu metode yang bisa gampang yang harus ada tulis menulis, di samping ada tanya jawab, keterangan, ada tulis menulis. Akan tapi anak-anak yang kecil belum bisa. Kalau untuk pengajaran seperti akhlak, untuk metodenya bagaimana? Akhlak itu metodenya ya seperti Bilhal, di samping bilhal ada
itu rujukan kitab yang disebut Akhlaqul Banen. Akhlaqul Banen itu akhlak terhadap santri kepada guru, santri terhadap orang tua, santri terhadap teman-temannya. Itu paling penting, pelajaran yang harus dasar bisa dimengerti itu ya, terutama akhlak. Karena yang namanya santri itu terutama ya harus berakhlak, akhlakul karimah. Bahkan sebetulnya termasuk ilmu yang sudah tinggi yang disebut ilmu tasawuf itu ya termasuk akhlak, adab, tasawuf bahwa adab. Kemudian yang kedua, dakwah seperti apa yang cocok digunakan dalam dunia pendidikan? Dakwah yang cocok untuk dunia pendidikan itu kalau saya biasanya ya dakwah yang menyampaikan untuk masalah ilmu fikih, bilisan ya, bilisan tapi menyampaikan ilmu fikih, tapi juga di harus ada praktek ya, praktek ya. Misalkan bagaimana tata cara sujud yang benar, rukuk yang benar, takbiratul ihram dengan baik gitu. Jadi misalnya itu. Kemudian apabila kita melihat ada seseorang yang diberi nasihat di pengajaran bilisan, yaitu nasihat, tetapi di depan khalayak umum, apa yang harus kita lakukan? Ya, misalkan kita itu akan menegur seorang tapi di khalayak umum, itu kita tidak secara langsung pada fokus orang yang dikhitobi. Nah, kita bicaranya secara umum. Jadi siapapun memberikan nasihat, memberikan teguran terhadap seseorang itu sebetulnya tidak baik di khalayak umum. Jadi seolah-olah kita sedang berbicara secara umum, bukan pada seseorang itu, sehingga tidak tersinggung. Tidak. Caranya begitu. Berarti yang harus dilakukan ketika memberi nasihat seperti apa? Ya, seperti misalkan menyontohkan pada suatu saat, padahal ada orang itu lagi mabuk-mabukan. Nah, kita berbicara tentang bahwa yang namanya mabuk khamr itu dilarang oleh Allah, akan tetapi tidak ditujukan kepada orang tersebut. Maksudnya seperti itu. Berarti kalau memberi nasihat harus di khalayak umum atau pribadi? Ya, yang baik ya pribadi. Ya, pribadi diajak duduk bersama, kemudian tidak langsung poin seperti itu, tidak menentukan akhirnya orang itu tidak mudah tersinggung, sampingnya terus. Caranya seperti itu. Orang sekarang nggak bisa satu kesalahan pada saat itu juga kemudian di tengah-tengah khalayak umum orang ditegur, rasanya sekalipun salah tidak baik. Agama tidak seperti itu cara mengajarkan, Rasulullah tidak seperti itu. Untuk yang Rasulullah bagaimana cara mengajarnya? Ya, Rasulullah itu ada orang melakukan, misalkan ketika ada orang sholat, kemudian cara sujudnya itu misalkan di situ tidak melakukan tumanina, itu Rasulullah pada penyampaiannya tidak pada orang itu kemudian diajak duduk bersama. Kamu kalau sujud, kamu kalau sholat jangan seperti burung memakan jagung, harusnya ya seperti itu, Pak Nina.
ada semacam itu. Jadi orangnya merasa senang. Merasa dapat diterima. Iya, diterima Pak. Terima kasih atas penjelasannya, itu saja. Iya, terima kasih sama-sama ya. Maaf juga saya kira apa seperti apa teman-teman, ya gitulah. Aku mengertinya kan misalkan tentang ayat-ayat Al-Quran, pengertian di dalam Al-Quran itu penting juga lah. Kebutuhan soalnya setiap surat itu di samping yang namanya Quran itu berbicara tentang apa kehidupan, akan tetap faedah. Setiap surat itu punya faedah, punya kisah tersendiri. Tapi yang namanya Quran kan ada mata rantai, sambung menyambung. Ya terima kasih lah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Sakina, perwakilan kelompok 11. Di sini saya sudah bersama narasumber kami. Dengan siapa, Pak? Asyhadi. Pak Asyhadi. Iya. Untuk riwayat pendidikannya Pesantren. pesantren. Untuk pertanyaan yang pertama, dakwah, metode dakwah yang seperti apa yang cocok dan mudah diterima oleh anak-anak? Dakwah yang cocok untuk anak-anak, apalagi dalam kondisi sekarang ya, apalagi menghadapi masa-masa milenial, itu harus yang lintalahum, yang dengan cara santai, tidak dengan cara kekerasan, santai sambil senyum, biasa pakai dengan mencucu ya, dengan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan cara senyum, tidak pernah dengan cara marah. Itulah yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Di baginda Nabi itu tidak pernah dakwah dengan cara kekerasan, dihadapi dengan kenyataan, walaupun musuh atau lawannya itu keras, tapi baginda tidak pernah melawan dengan cara keras, dihadapi dengan cara senyum, secara damai. Demikian. Kemudian dakwah, pengajaran seperti apa yang cocok untuk pendidikan? Apa dakwah yang dicontohkan, apa dengan nasihati? Ya, di samping dakwah dengan cara nasihat, dengan lisanul hal, ya dengan hal itu ya, lisanul hal itu kan, lisan juga sekaligus gerakan moral dan gerakan tingkah ya. Jadi ngongkon tapi awake dhewe nglakoni, aja jarkoni. Nah, jarkoni itu gelem ngajar tapi tidak dilakoni, itu namanya. Nek cara mbiyen istilahnya santri bulbul, santri nek ana kebulbul bulpiri, santri bulpiri kan kebulbul dampiri. Itu artinya santri sing aja kaya kuwi, aja sing bulpiri, tapi sing betul-betul santri sing mengamalkan apa yang telah diraihnya, apa yang telah dicapai, apa yang telah diberikan ilmu dari kiai di pesantren harus diamalkan. Contoh pendidikan yang telah diajarkan oleh para guru, para kiai, agar kepada kedua orang tua harus taat, harus ikut apa yang telah dikatakan oleh orang tua, ya harus diikuti. Tidak boleh kemudian kita itu bantah, atau yang terkenal dengan bantai, tidak boleh, artinya haram. Terus apabila melihat ada seseorang yang diberi pengajaran bilisan, dinasihati tetapi di depan halayak umum,
kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita mestinya kalau ada orang menasihati seseorang di kerumunan umum, mestinya kita harus apa ya, harus memiliki seseorang tersebut yang sedang menasihati di depan umum, tidak kemudian Memori. rame-rame di tengah pasar nasihati seseorang, kurang etis. Sekitar apa? Memori itu loh. Tapi sih iso Mas ora. Kayak iki wis Oh, berhenti kuwi, berhenti nge-video. Gua tutul kuwi lah. Sekarang aku mau tulis satu pertanyaan. Ini wis kejawab. Iki lanjut deh. Lanjut ya. Lanjut. Tak kira kuwi. Ya sing enggak Pak Dikat apa Pak dilanjut? Dikat wae kalau Dikat. Ora usah. Ora usah. Heeh, Dikat dhewe. Lanjut Pak. Ya, oke. Sampai metode lisan panjang. Ya. Mau di isi utuh jalan apa mau? Nggih, masih jalan, Pak. Ngomong. Berarti mau nek ada seorang sing dinasihati di depan khalayak umum itu berarti boleh apa tidak? Ya boleh sih, boleh, tapi dengan cara jangan kemudian suaranya keras ya. Nah, istilahnya empat mata, walaupun orang banyak di pasar katakanlah, tapi ditarik dijak nang pojokan dongeng sendiri. Jangan sampai halayak alam itu mendengar apa yang dinasihatinya, apa yang telah diutarakan. Jangan sampai orang ketiga itu tahu. Berarti nek menasihati di tempat umum itu kurang etis. Kurang etis jelas. Ya enggak boleh, karena sehingga berarti membuka aib atau kedok orang lain, sehingga orang lain itu mendengar atau tahu. Enggak boleh kayak gitu. Berarti istilah Jawanya itu ngisin sing orang. Sakjane wong budek malah krungu, wong sing istilah picek malah melihat. Itu enggak boleh. Kalau Nabi tidak kayak gitu, Nabi secara diam-diam, secara istilahnya menyendiri, tidak di depan umum. Berarti nek meh menasihati harus boleh di depan khalayak umum, tapi bisik-bisik. Iya, Dengan bisik-bisik. tutur kata lembut. Ya, lembut, atau yang lebih baik itu didatangi ke rumahnya, dongeng secara dongeng secara ngalor ngidul, tidak langsung to the point, ngalor ngidul, sehingga orang tersebut mau dinasihati tidak tersinggung. Apalagi sampai istilahnya terpukul ya, tidak boleh ya, walaupun dia itu salah, dianggap salah, tapi kok tidak kemudian kita itu menghakimi, tidak boleh. Masih. Berarti nek melihat kejadian seperti itu yang harus kita lakukan memberitahu orang yang menasihati ya, di ojo nangon rame, ditarik nangon pojokan, mengingatkan, sekedar mengingatkan saja. Baik, itu saja. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari saya, Nelly Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.